Di dalam riwayat para ahli sejarah dikatakan di sana bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki setidaknya 70 orang istri. Salah satunya yang paling terkenal adalah Balqis, yang merupakan ratu dari kerajaan Saba di Yaman. Tapi di sini kita akan mengisahkan tentang bagaimana ceritanya Nabi Sulaiman bisa menikahi seorang wanita yang kulitnya sangat hitam legam. Hitam legam di sini bukan berarti warnanya kecoklatan, tapi memang benar-benar berwarna hitam, teman-teman. Dan uniknya, sebab dari pernikahan antara Sulaiman dan istrinya ini dikarenakan ulah jin jahat yang bernama Ifrit. Maka bagaimanakah kisahnya? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman ketika menikahi gadis berkulit hitam legam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu berikan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang dikisahkan di dalam riwayat para ahli sejarah, Nabi Sulaiman memiliki sebuah cincin yang bertulis nama Nabi Sulaiman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perantara cincin inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keajaiban mukjizat-mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan adapun setiap sesuatu yang tertulis di sana ada tulisan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi. Maka benda itu tidak boleh dibawa ke sembarangan tempat. Misalnya dibawa masuk ke dalam toilet. Karena dari itu setiap kali Nabi Sulaiman hendak buang hajat, ia selalu melepas cincinnya dan menitipkan kepada pengawalnya. Bahkan teman-teman, ketika Nabi Sulaiman tidur pun cincin itu dilepas dan diletakkan di sebelahnya oleh Nabi Sulaiman. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada suatu hari Nabi Sulaiman dan pasukannya hendak melakukan perjalanan untuk menuju ke suatu tempat. Maka berangkatlah mereka menggunakan angin. Karena kekuasaan Nabi Sulaiman tak hanya bisa menundukkan jin, hewan, dan manusia, bahkan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, Sulaiman dan rombongannya terbang menuju suatu tempat. Nah, ketika mau sampai di lokasi tujuan, Nabi Sulaiman memperlambat kecepatan anginnya. Ketika itu matanya sempat terpana melihat ke arah bawah Sulaiman. Melihat di bawah angin yang membawanya pergi itu, ada seorang wanita yang sedang mencuci pakaian di sungai itu. Yang menarik perhatian dari Nabi Sulaiman adalah gadis ini punya kulit yang sangat hitam. Bahkan hitamnya ini tak seperti biasanya, teman-teman. Ini hitam legam. Terus gadis ini hanya sendirian di sungai itu, tanpa ada seorang pun di sekitarnya. Lalu sempat terbesit di dalam hati Nabi Sulaiman ketika itu. Sungguh hitam kulit dari gadis ini. Siapalah yang mau menikahi gadis seperti ini, teman-temanku seiman. Lalu setelah melihat gadis tadi tak jauh dari situ, Sulaiman dan pasukannya mendarat di suatu wilayah. Karena ketika itu Nabi Sulaiman hendak melaksanakan sholat Ashar. Dan dia ingin berwudu dan membuang hajat. Karena ketika itu teman-teman, belum turun syariat sholat wajib 5 waktu. Di zaman Nabi Sulaiman sholat hanya diwajibkan 1 kali, yaitu ketika waktu Ashar saja. Dan ketika Sulaiman hendak berwudu, beliau melepas cincinnya dan dititipkan kepada pengawalnya itu. Maka ia pergi sendirian ke suatu area yang cukup akan air di sana. Akhirnya teman-teman, tak lama ketika itu jin Ifrit merubah wujudnya menyerupai Nabi Sulaiman. Ifrit keluar dalam bentuk Sulaiman datang menemui pengawalnya tadi. Kemudian dia minta cincin yang dititipkan oleh Nabi Sulaiman untuk kepada pengawalnya itu. Lalu pengawalnya pun langsung memberikannya tanpa rasa curiga. Padahal orang yang ia kasih cincin itu adalah jin Ifrit yang menyamar menjadi Sulaiman.
Sementara itu, Nabi Sulaiman yang asli masih berada di area yang ada air itu. Ia belum selesai mengambil wudhu, namun Ifrit mendahului Sulaiman, teman-teman. Setelah itu, Nabi Sulaiman asli keluar dari tempat pengambilan wudhunya itu, teman-teman. Ia meminta cincinnya kembali kepada pengawalnya. Lantas pengawalnya pun bingung, karena baru saja ia memberikan cincin kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya, ketika itu terjadi kebingungan di antara para pasukan dan penasihat kerajaan, maka dipilihlah oleh mereka Sulaiman pertama yang mengambil cincin merupakan Sulaiman yang asli, teman-teman. Lalu rombongan ini melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan Nabi Sulaiman yang asli. Di tempat tersebut, setelah itu Nabi Sulaiman pun berjalan sendirian, tak jelas arahnya mau kemana. Maka sekian lama ia berjalan, akhirnya Nabi Sulaiman asli ini tiba di suatu perkampungan nelayan. Di pesisir pantai dilihatnya dari jauh, ada seorang nelayan yang hendak melaut. Karena perut Sulaiman sudah mulai merasa lapar, akhirnya ia mendekati nelayan itu dan ia meminta izin untuk ikut mencari ikan kepada nelayan tersebut. Tapi nelayan itu menolaknya dan tidak mengizinkan, maka berangkatlah nelayan tersebut mencari ikan. Sementara itu Nabi Sulaiman hanya duduk saja di tepi pantai, bingung tak tahu apa yang harus dilakukan. Singkat cerita, nelayan tersebut pulang, ia mendapatkan tangkapan ikan yang lumayan banyak. Di tepi pantai sang nelayan melihat Nabi Sulaiman sedang tertidur. Karena merasa iba, akhirnya sang nelayan memberikan beberapa ikan hasil tangkapannya kepada Nabi Sulaiman. Sahabat yang dirahmati Allah, keesokan harinya sang nelayan hendak pergi mencari ikan seperti biasanya. Dia masih melihat Sulaiman yang sedang duduk di tepi pantai seolah-olah bingung hendak mau melakukan apa. Akhirnya pulanglah si nelayan dari penangkapan ikan, tapi sialnya teman-teman, hari itu ia hanya mendapatkan ikan 1 ekor saja. Dan rasanya tak mungkin jika ikan ini dibagi kepada Nabi Sulaiman, yang ketika itu masih duduk di tepi pantai menunggunya. Karena sang nelayan merasa tak tega, akhirnya diajaklah Nabi Sulaiman bin Daud itu ke rumahnya untuk makan bersama. Baik teman-teman, kita tahan dulu kisah ini teman-teman. Ketika itu di istana kerajaan Nabi Sulaiman yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman palsu, terjadi kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat. Semakin hari si Ifrit yang menyamar menjadi Raja Sulaiman ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tak masuk akal. Dan hal itu semakin menyengsarakan rakyat Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika itu muncullah di benak hati para penasihatnya itu, jangan-jangan orang yang tempo hari mengaku-ngaku dan ini mungkin saja jin yang sekarang menyamar menjadi Raja Sulaiman. Maka para penasihat Sulaiman ketika itu menyusun rencana untuk mengambil diam-diam cincin yang ada di jari Raja Sulaiman palsu ini. Dan ketika cincin itu berhasil diambil, dibuanglah ke laut cincin tersebut oleh para penasihatnya, berharap supaya kekuatan Sulaiman palsu ini menjadi lemah. Dan akhirnya teman-teman, cincin yang dibuang ke laut itu Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dimakan seekor ikan yang terjaring oleh sang nelayan tersebut. Nah, sebelum ikan itu dimasak, ikan tersebut dibersihkan oleh putri sang nelayan itu teman-teman. Ketika perut ikan itu dibelah, ditemukan di sana sebuah cincin yang sangat indah, tertuliskan nama Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian gadis itu mengadu kepada ayahnya bahwa ia menemukan cincin Nabi Sulaiman. Yang mendengar itu dari luar, ia bergegas menemui sang nelayan dan putrinya itu. Sulaiman mengira ini pasti cincin miliknya, dan betapa terkejutnya Sulaiman ketika mengetahuinya. Putri dari sang nelayan adalah seorang gadis hitam legam yang tempo hari ia lihat di sungai itu. Yang kala itu ia bilang, "Siapa lo yang mau menikahi gadis hitam ini?" Teman-temanku seiman semuanya, Nabi Sulaiman pun mengaku bahwasanya cincin itu adalah miliknya dan ia minta dikembalikan kepadanya.
Namun, sang gadis tak mau memberikan cincin itu kepada Sulaiman, karena gadis inilah yang menemukannya di dalam perut ikan. Dan ketika itu, sempat terjadi perdebatan di antara keduanya, memperebutkan cincin temuan itu, dan akhirnya sang ayah gadis ini memberikan solusi bagaimana jika Sulaiman menikahi putrinya ini, supaya cincin itu menjadi milik kalian berdua, kata ayahnya. Singkat cerita teman-teman, menikahlah Nabi Sulaiman dengan gadis berkulit hitam legam itu. Dan pada akhirnya cincin itu bisa kembali lagi ke jari Nabi Sulaiman. Nah, setelah keduanya resmi menjadi suami istri, akhirnya ketika itu Sulaiman hendak pulang ke kerajaannya dengan membawa cincin serta istrinya ini. Di dalam perjalanan menuju istana, Nabi Sulaiman berpikir, ia takut istrinya yang hitam legam ini akan diejek oleh orang-orang di kerajaannya, sehingga akan membuat istrinya ini malu dan berkecil hati. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya istrinya ini tidak diolok-olok oleh orang-orang di kerajaannya itu. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa dari Nabi Sulaiman ini. Kulit istrinya ini berubah menjadi putih bersih dan parasnya menjadi sangat cantik, luar biasa teman-temanku. Setelah Nabi Sulaiman dan istrinya sampai di istana, ia pun memimpin kerajaan seperti biasanya. Ia mulai merubah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sulaiman palsu itu menjadi kebijakan yang menguntungkan rakyatnya, sehingga terciptalah keadilan seperti sedia kala di rakyatnya tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, kita sebagai umat muslim patutnya cukup mengambil hikmahnya saja, bahwasanya tidak boleh merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki yang sudah ditakdirkan untuk kita tidak mungkin salah dan tidak mungkin tak sampai kepada kita jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang Nabiullah Sulaiman menikahi gadis berkulit hitam legam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.